Selamat datang di Voka Fasta News. Saya Nashwa Ataya dan saat ini kita akan menyoroti fenomena yang tidak hanya meresahkan, tetapi juga memicu ketakutan dalam masyarakat kita. Kekerasan seksual terhadap anak perempuan masih terus terjadi dan menjadi ancaman yang menghantui setiap anak dan orang tua. Meskipun kasus kekerasan seksual ini melibatkan banyak korban, seringkali perhatian terhadap isu ini rendah. Jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan dengan data yang terlapor. Ini adalah isu yang perlu kita perhatikan secara serius untuk melindungi generasi mendatang. Dalam laporan investigasi kami kali ini, kita tidak akan membahas salah satu kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang tak kalah meresahkan, catcalling atau pelecehan verbal di jalanan. Pelecehan ini terjadi tanpa sebab yang jelas. Komentar seksual yang tidak diinginkan seperti ejekan, celaan, atau bahkan tindakan verbal yang lebih kasar di ruang publik sering menimbulkan traumatis tersendiri kepada para korban. Kita akan mendengarkan cerita langsung dari salah satu korban yang dengan berani berbagi pengalamannya tentang bagaimana catcalling telah memengaruhi kehidupan sehari-harinya dan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Selain itu, kami akan berbicara dengan Bu Vivin, seorang konselor di Sekolah Vokasi IPB, dan Ashifa Uzzahro, seorang aktivis yang berdedikasi untuk mengakhiri pelecehan seksual. Mereka akan memberikan pandangan mereka tentang motif pelaku melakukan pelecehan verbal dan mengapa sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Kekerasan seksual kerap terjadi di lingkungan masyarakat atau dimanapun. Banyak sekali yang menjadi korban dari kasus pelecehan ini. Catcalling termasuk ke dalam pelecehan seksual secara verbal. Namun, banyak sekali yang beranggapan bahwa catcalling ini tidak termasuk ke dalam pelecehan seksual karena dengan berdalih gurauan. Lantas, bagaimana dengan keadaan si korban yang menjadi objek orientasi catcall para pelaku? Paling sering itu saya kena catcalling ketika saya lagi di jalan raya, ketika saya sedang jalan maupun ketika saya sedang naik motor. Dan pelaku catcallingnya itu orang yang mengendarai motor atau mobil, orang yang sedang bergerombol, bahkan sesama pejalan kaki. Mereka itu meng-catcalling saya dengan memanggil seperti Neng, mau kemana kak? Atau Kiu, dan yang lebih parah, terkadang mereka menunjukkan gestur yang menjijikan atau yang nggak pantas gitu menurut saya. Dan yang menggunakan motor itu terkadang ketika mereka men-catcalling saya, ketika dia melewati saya, mereka itu memelankan kendaraannya dan seperti kayak nanya mau kemana nih di samping saya, dan meskipun itu mungkin sepertinya apa ya, tapi buat saya karena itu saya sedang sendirian dan situasinya sepi, saya sendiri pun jadi merasa sedikit takut ya. Ketika di catcalling itu sejauh ini saya belum pernah melawan atau menegurnya secara langsung karena saya pun nggak mau mencari masalah dan merepotkan diri saya, dan di lain sisi saya ada perasaan takut ya. Ditakutkan ketika saya melawan itu justru hal itu menjadi bumerang untuk diri saya sendiri. Untuk situasi kejadiannya, saya mengalami catcalling ketika saya sedang sendiri maupun ketika saya sedang bersama teman saya. Dan keadaannya itu pernah saat sedang ramai, pernah juga saat sepi. Saat ramai itu bisa terjadi saat di jalan raya, itu kan posisinya ramai ya. Cuma ya yang mengherankan mereka tetap aja men-catcalling saya, dan saya juga bahkan pernah mengalami catcalling ketika di sekolah. Inisial CH, remaja asal kota Bogor ini kerap kali di-catcalling oleh sebagian orang. Sedikit di antaranya semuanya adalah pria. CH mengaku tiap dirinya di-catcall, dirinya merasa takut dan cemas. Perlakuan catcall ini sudah CH alami dari semasa sekolahnya dulu di bangku SMK. Saya pernah di catcalling sekali sama perempuan ya. Ceritanya itu pas saya lagi ke supermarket. Kebetulan di supermarketnya itu tuh di luarnya itu ada tempat buat nongkrong. Nah di situ ada segerombolan para wanita atau mbak-mbak ya. Di situ saya lagi mau pulang dari supermarket, tapi saya kayak dipanggil-panggil gitu. Cuman dengan gestur yang tidak senonoh atau mungkin sangat tidak baik lah. Yang saya rasain ketika saya di catcalling itu, menurut dari saya sendiri itu agak gimana ya, agak aneh sih sebenarnya, karena biasanya kan laki-laki yang catcalling, ini perempuan. Cuman yang saya rasain itu lebih tepatnya kayak apa sih, aneh aja gitu, gak jelas sih. Catcalling ini sebetulnya memang
masuk ke dalam pelecehan seksual verbal ya. Tapi sangat disayangkan gitu. Karena yang saya lihat masyarakat Indonesia masih menganggap suatu hal yang masih wajar gitu. Walaupun sebetulnya itu sangat mengganggu korban gitu. Nah, ketika ada catcalling, jadi korban itu bukannya mau melapor, tapi lebih baik saya menghindari atau pergi dari lokasi tersebut gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah dampak yang diterima oleh korban gitu. Bisa jadi biasanya catcalling itu kalau dengan orang yang tidak dikenal mungkin hanya sewaktu-waktu aja. Misalkan kita lagi lewat satu gang atau kita lewat jalan yang ada anak nongkrong terus tiba-tiba disiul atau dipanggil atau dengan nada melecehkan, itu mungkin sewaktu-waktu kalau orang enak. Tapi biasanya catcalling itu juga terjadi di lingkungan sekolah gitu, oleh teman-teman sekolah sendiri, teman kelas, dan yang akhirnya intens terus, jadi akhirnya menjurus ke arah bullying dan diikuti dengan kekerasan-kekerasan lainnya gitu. Oke, jadi catcalling sendiri sederhananya ini merupakan sebuah bentuk pelecehan seksual yang berbentuk verbal, bisa juga non verbal karena dia menyerang psikis. Jadi biasanya yang kita dapatkan adalah kekerasan non verbalnya ya, kayak kedipan mata atau gestur yang tiba-tiba ngedeketin kita gitu, atau dia melihat seseorang, bisa perempuan bisa laki-laki ya, itu dari atas sampai bawah dengan tatapan yang gak enak. Atau bisa juga secara verbal kayak siulan, terus juga godaan-godaan kecil kayak hey cantik gitu, kayak halo neng gitu, atau godaan-godaan lainnya yang memang semua itu dilakukan dengan nuansa seksual. Kenapa ini nuansa seksual? Karena catcalling itu sebenarnya berasal dari hasrat seksual yang banyaknya memang dimiliki oleh laki-laki atau pelakunya itu sebagian besar laki-laki. Dan ini sangat merugikan karena sebagai bentuk objektifikasi juga, jadi menempatkan perempuan itu sebagai objek. Ya pasti kalau bicara catcalling itu sebenarnya masuk ke dalam salah satu pelecehan seksual menurut saya, tapi sebenarnya tidak hanya verbal kan, kalau kita bicara catcalling ada non verbalnya juga gitu loh. Jadi tidak hanya dengan kata-kata gitu ya, merayu, melecehkan, menghina misalnya, atau hal-hal yang menjurus ke arah yang genit, seksual dan lain sebagainya, tapi juga bisa dilakukan juga secara nonverbal gitu. Yang saya tahu itu dengan menggunakan kedipan mata, terus kemudian mohon maaf maksudnya muka yang memang menghina tapi seperti melecehkan gitu, kelihatannya gitu. Dari apa yang sudah dijelaskan, semua sepakat bahwa catcalling merupakan tindakan pelecehan seksual secara verbal. Hal ini tentu saja berkaitan dengan orientasi perempuan yang dijadikan objektifikasi para pelaku catcalling. Tim Foka Forsta telah membuat investigasi berupa questionnaire kepada masyarakat mengenai catcalling. Hasilnya, 75% diantaranya pernah mengalami catcalling, lalu 50% diantaranya merasakan tidak nyaman, dan 14% diantaranya setuju jika faktor dari adanya catcalling ini kurangnya edukasi mengenai pelecehan seksual secara verbal ini kepada masyarakat. Lantas, apa faktor dari adanya catcalling ini? Waktu itu saya bareng teman-teman. Awalnya sih cuman pengen asik-asikan aja. Jadi ya udah saya panggil aja, Neng sendirian aja. Kalau menurut saya nggak ada faktor khusus. Saya merasa mereka melakukan itu karena saya sedang sendirian atau karena saya perempuan aja. Dan jadi saya menjadi sasaran empuk buat mereka untuk di-catcalling dengan dalih bercanda atau mungkin memang ada tujuan tertentu. Oke, jadi kalau faktornya sebenarnya banyak hal. Tapi dari jurnal-jurnal yang udah terbukti ya dari berbagai penelitian, ada salah satunya di surveinya Images. Sebenarnya laki-laki yang melakukan catcalling itu mereka mau menunjukkan superioritasnya mereka. Mereka mau menunjukkan keberdayaannya mereka sebagai laki-laki yang memang mereka punya kacamata atau lensa patriarkis. Jadi dengan adanya
dengan mereka bisa bersiul, mereka bisa menggoda perempuan, itu mereka menunjukkan bahwa oh iya benar nih, saya ini berdaya nih, saya ini bisa nih memuji perempuan, dan perempuan itu cuma dijadikan objek aja. Hal-hal yang kayak gitu terjadi karena laki-laki juga nggak bisa menghargai perempuan. Mereka melihat perempuan itu sebagai objek di mana tubuhnya dinikmati hanya untuk kenikmatan seksualnya dia, atau mungkin dia emang pengen menunjukkan bahwa dia powerful gitu, dia superioritas. Karena berbicara tentang catcalling, kita nggak bisa lepas dari kultur, dan yang kedua adalah kesetaraan gender kayak gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Sebetulnya catcallers itu bermasalah dengan dirinya sendiri gitu. Bukan karena si korban. Misalnya, sekarang kan stigma orang yang pakai baju terbuka disalahkan. Karena kamu pakai baju terbuka, jadi akhirnya mengundang orang lain untuk itu. Sebetulnya itu kesalahan berada pada mindset si catcaller sendiri gitu. Yang pelaku sendiri. Ketika memang mindsetnya atau fantasinya atau pikirannya tidak terjaga dengan baik, tidak terkontrol dengan baik, maka mau orang perempuan yang pakai baju tertutup sekalipun gitu, itu tidak akan menjamin untuk dia aman. Kalau memang pelakunya memang sudah punya mindset dan punya pikiran yang sudah tidak terkontrol. Jadi catcallers itu atau pelaku itu masalahnya adalah dari dalam dirinya sendiri, dari mindsetnya sendiri, dari pikiran itu sendiri gitu. Nah, ketika sudah memiliki pikiran atau mindset yang sudah tidak terkontrol itu, dia melihat sesuatu yang menurut dia menarik, disitulah dia bisa melakukan. Jadi kesempatan juga mempengaruhi untuk itu. Pada pihak manakah korban dapat melaporkan? Bisa, catcalling itu bisa dilaporkan karena itu termasuk dalam pelecehan seksual verbal. Ya, ada di Undang-Undang TPKS. Nah, itu bisa dilaporkan. Pelaporannya kemana? Ada 2 tempat, bisa ke kepolisian di unit PPA dan bisa juga ke kami, ke UPTD PPA Kota Bogor. Bisa melalui hotline, bisa juga ke langsung datang ke tempat ini gitu, ke kantor gitu. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang mengarah kepada penghinaan, celaan, bahkan dapat berupa penyerangan fisik kepada korban dari pelaku. Hal ini dapat terjadi tentu saja ada sebab dan akibatnya. Banyak dari kalangan masyarakat yang masih tabu terhadap catcalling sehingga membuat perilaku catcalling ini diwajarkan di sebagian tempat oleh masyarakat dengan dalih gurauan. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana kondisi korban yang dilecehkan setelah diperlakukan seperti itu? Rasa takut, cemas, tidak nyaman, dan marah semuanya menjadi satu. Tetapi itu semua perasaan itu sia-sia karena perbuatan tersebut dinormalisasikan. Tentunya kita sudah mengetahui dampak dari pelecehan secara verbal ini, sudah seharusnya lebih bijak lagi dalam mengambil tindakan dan mencegah perbuatan ini dengan cara tidak menormalisasikan perbuatan ini. Kita harus tingkatkan waspada kita terhadap lingkungan serta berani untuk melaporkan perbuatan pelecehan apapun itu, termasuk catcalling. Kami dari tim Vokal Forsa meliputi, sampai jumpa kembali.